Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Bapak Septian. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih, Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita. Sehingga dengan nikmatnya kita telah dapat menghadiri acara FGD ini. Di samping itu juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita. Yang saya hormati Bapak Haji Reza Syahyan, Ketua Umum Arkindo. Yang saya hormati Bapak Insinyur Nursiwan NP selaku narasumber. Yang saya hormati perwakilan Arkindo dari provinsi dan kabupaten serta anggota Arkindo seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dan meluangkan waktu dalam acara pada hari ini walaupun melalui Zoom meeting. Pada hari ini dalam rangka kegiatan FGD DPP Arkindo, kami selaku panitia penyelenggara acara ini yang akan mengusung tema pekerjaan penyiapan lahan konstruksi yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta dan anggota Arkindo yang dibawakan oleh moderator. Dan kami sampaikan juga bahwa yang hadir dalam FGD ini sekitar kurang lebih 30 orang. Demikian laporan dari kami. Sekali lagi terima kasih dan saya mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum sekaligus pembuka acara. Kepada Bapak Haji Reza Syahyan, waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih pada saudara MC. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Pak Siwa. Yang saya hormati perwakilan Arkindo seluruh Indonesia dan anggota Arkindo dari Badan Usaha seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama walaupun melalui Zoom meeting. Adapun kegiatan ini disebut FGD dan bertema pekerjaan penyiapan lahan konstruksi. Saya atas nama Dewan Pimpinan Pusat ingin menyampaikan dan bermohon sekaligus kepada bapak-bapak yang hadir di acara ini tentunya dapat mengikuti acara ini sampai selesai. Mudah-mudahan ilmu yang akan dipaparkan oleh Bapak Nursiwan nanti dapat diserap guna kepentingan kita di lapangan, khususnya sebagai kontraktor ya. Hanya itu aja. Sebelum saya tutup dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu. Acara selanjutnya memasuki acara inti dengan materi pekerjaan penyiapan lahan konstruksi. Untuk itu saya serahkan acara ini kepada moderator kita, Ibu Ambar. Waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Pipit. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai acara, dimohon untuk kepada para peserta untuk menyalakan kamera semua karena saya ingin foto bersama. Silakan Bapak Ibu. Dan Mbak, Sudah. Ya baik, terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan saya Ambar, saya selaku moderator di sini. Saya akan membersamai Bapak Ibu semua di sesi ini. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Nursiwan. Mari bersama-sama kita sapa Bapak Nursiwan. Halo Pak Nursiwan, apa kabar Pak? Halo Pak. Belum dibuka Pak, mute-nya Pak. Baik, saya akan menjelaskan di sesi ini, yaitu narasumber akan menyampaikan paparannya mengenai pekerjaan penyiapan lahan konstruksi. Kepada Bapak Nursiwan, waktu dan ruang kami persilahkan. Baca dari sini. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya untuk membahas materi kita ini tentang penyiapan lahan konstruksi di dalam pekerjaan-pekerjaan teknik sipil, terutama kita kontraktor. matiin suara semua, matiin suara. Matiin speak. Bisukan juga Mas. Ya. Jadi materi kita seperti tadi sudah saya sampaikan, yaitu tentang pekerjaan penyiapan lahan konstruksi. Ini sangat penting bagi kita sebagai izin Pak, di full screen saja Pak. di lapangan. Jadi pekerjaan penyiapan adalah sebagai berikut. Baiklah, seperti tadi sudah saya uraikan, pekerjaan penyiapan lahan konstruksi ini merupakan pekerjaan awal dan yang sangat penting dalam suatu proyek. Karena pekerjaan ini juga akan menyangkut nantinya biaya dan kos yang harus kita keluarkan di dalam memulai suatu proyek. Jadi proyek itu kondisi tanahnya harus dalam keadaan matang. Tetapi seringkali kita melaksanakan suatu proyek, kita akan menemukan bermacam-macam lahan, bisa ada sungai, ada tebing, ada tanah, perbedaan kontur, ada bangunan-bangunan terdahulu, atau mungkin ada bangunan yang terjadi karena peristiwa alam. Nah, ini termasuk seperti tadi saya katakan suatu tahapan yang penting yang perlu kita ketahui, akan mempelajari bagaimana merencanakan, mempersiapkan lahan konstruksi, serta tindakan apa yang harus diambil untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan suksesnya proyek konstruksi kita.
Satu, perencanaan lahan konstruksi seperti yang kita lihat adalah di gambar. Tahap pertama di dalam penyiapan konstruksi adalah perencanaan. Ini melibatkan analisa lokasi, pemetaan lahan, dan penutupan desain dan penentuan desain serta ukuran bangunan yang akan dibangun. Karena ini akan menentukan tadi biaya yang tidak sedikit, jadi harus kita perhitungkan. Misalnya ada saja jalan-jalan kerja yang harus kita buat, atau kita mungkin buat jembatan, atau misalnya membuat konstruksi untuk aliran air, ya, atau mungkin memakai unit dan segala. Di atasnya diberikan plat-plat beton, kemudian untuk menahan beban-beban kendaraan yang akan masuk ke proyek seperti untuk mobilisasi dan demobilisasi. Ya, beton ditutup dari unit, kemudian atasnya diberikan plat dengan tebal 20 sampai 22 mm untuk meratakan beban-beban truk ke konstruksi utilitas. Faktor-faktor seperti aksesibilitas, tata letak, drainase, dan persyaratan hukum yang berlaku. Jadi ini yang harus kita laksanakan adalah faktor-faktornya. Aksesibilitas untuk kita masuk, di mana jalan masuk, membawa barang-barang proyek, dan tata letak daripada drainase air, jangan sampai proyek kita itu kebanjiran, serta persyaratan hukum yang berlaku dari provinsi atau kabupaten, kota setempat, maupun persyaratan dari masyarakat, misalnya di pedesaan, dan mendengarkan apa masukan dari masyarakat untuk perencanaan ini. Persiapan lahan. Setelah perencanaan selesai, langkah selanjutnya adalah persiapan lahan. Ini meliputi pembersihan lahan dan vegetasi, penggalian untuk fondasi, pemindahan material yang tidak diperlukan, persyarat persiapan lahan yang mencakup penyiapan infrastruktur sementara seperti jalan masuk yang tadi saya sudah sampaikan, pengaturan aliran air dan penyediaan sumber daya air dan listrik. Ini sumber daya air ini juga kita lihat apakah sudah ada atau belum di tempat, atau kita harus datangkan dari luar misalnya untuk pekerjaan pengecoran nanti, atau pakai mobil tangki, atau ada air dari daerah tempat, mata air yang kita bisa pergunakan, di mana air tersebut harus kita teliti dulu di laboratorium sehingga air itu memenuhi persyaratan untuk membuat suatu konstruksi, apakah layak atau tidak. Kita lihat pH-nya berapa, kemudian juga keasamannya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian kita mengadakan pengukuran dan penandaan. Pengukuran dan penandaan dilakukan untuk menentukan batas-batas lahan yang akan digunakan. Ini melibatkan penggunaan alat pengukuran seperti teodolit dan pemancar GPS untuk menentukan titik koordinat dan akurat. Jadi batas-batasan proyek kita harus kita cek secara teliti dan komprehensif, kemudian juga mengadakan pemeriksaan lapangan dan membuat berita acara bersama dengan instansi terkait. Ya, koordinat XI-nya kita harus tahu. Jadi jangan sampai nanti bangunan kita masuk ke tanah orang setelah bangunan kita sudah jadi, ada pemotongan-pemotongan yang sangat merugikan. Jadi ini kita harus tentukan dulu titik koordinat-koordinat, dan itu tentu mengacu pada BM, ya, titik BM dari Pemda setempat. Di mana titik itu harus kita ketahui, dan titik yang tidak banjir, di mana titik banjir yang paling maksimum, dan titik bangunan baru kita ya paling tidak sekitar 1 meter atau 1,5 meter di atas titik banjir yang tidak terkena genangan air. Penandaan ini dilakukan dengan memasang tanda-tanda. Di dalam penyiapan lahan konstruksi, pengendalian erosi dan sedimentasi adalah langkah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Ini melibatkan penggunaan penahan erosi, penanaman vegetasi, penutup tanah, dan pengaturan aliran air yang tepat untuk mencegah erosi. Jadi membuat aliran air juga harus dipertimbangkan, jangan terlalu miring, nanti airnya mengalir dan tertinggal, ya. Jadi airnya mengalir merupakan sesuai persyaratan hidrologi gradien, hidrolik.
Kemudian tepat juga untuk mencegah erosi menyebabkan sedimen yang dapat mencemari sumber air dan mengganggu lingkungan. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Pada tahap ini dilakukan penggalian untuk mempersiapkan fondasi sistem drainase yang akan dibangun. Penggalian melibatkan pengangkatan tanah dan material lain yang tidak diperlukan, sedangkan pengurukan melibatkan penambahan tanah atau material pengisi untuk meratakan dan membangun bawah tanah. Jadi penggalian ini juga tanah-tanahnya harus tanah yang bagus, ya, tanah yang memenuhi persyaratan. Di mana di situ kita berstandar pada California Baring Ratio. Kalau baring rasio di bawah 1,5, 2 ya kita buang, kita ganti tanah baru. Minimal untuk tanah subgrade, ya, misalnya pekerjaan jalan, pekerjaan apapun, ya paling tidak 5% lah. Ya lanjut. Kemudian kita mengadakan pemasangan perancah dan pagar konstruksi. Pemasangan perancah dan pagar konstruksi dilakukan untuk memastikan keamanan dan kestabilan area konstruksi. Perancah digunakan untuk mendukung struktur bangunan sementara, sedangkan pagar konstruksi digunakan untuk mengatur akses dan melindungi area konstruksi dari gangguan eksternal, sehingga proyek ini menjadi aman, menjadi nyaman, tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang terganggu akibat pengaruh dari gangguan-gangguan eksternal. Lanjut. Sebelum memulai proyek konstruksi, perlu dilakukan penyediaan sumber daya, seperti listrik, air, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk kelancaran pekerjaan. Hal ini termasuk menghubungkan proyek dengan jaringan utilitas yang ada atau menyediakan sumber daya mandiri jika diperlukan, dan ini tentu harus kita koordinasikan dengan perizinan. Dan kalau misalnya kita ada berniat membuat misal pompa, ya, pompa dalam, tentu kita harus berkoordinasi dan minta izin dari Kementerian ESDM. Kedelapan, ya, perizinan dan peraturan hukum. Seperti tadi sudah saya sampaikan, di dalam penyiapan lahan konstruksi penting untuk memastikan bahwa semua perizinan dan peraturan hukum terpenuhi. Ini termasuk memperoleh izin pembangunan dari pemerintah setempat, mematuhi regulasi lingkungan, dan memenuhi keselamatan kerja atau yang kita kenal dengan K3. Karena K3 ini sangat penting dan diutamakan oleh pemerintah saat ini, termasuk juga peraturan Kementerian PUPR. Selama penyiapan 9 itu pengawasan keselamatan, penyiapan lahan konstruksi pengawasan keselamatan sangat penting. Ini melibatkan penegakan standar keselamatan kerja, menggunakan peralatan pelindung pribadi, APD, pelatihan khusus bagi pekerja, dan pemeriksaan rutin untuk memastikan keamanan dan mengurangi risiko kecelakaan. Jadi dari banyak pengalaman yang saya laksanakan itu memang kita memakai prinsip zero accident. Itulah untuk K3, ahli konstruksi. 10. Pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan juga perlu dilakukan selama penyiapan lahan konstruksi. Hal ini melibatkan pemantauan kualitas udara, air, dan tanah untuk memastikan tidak ada dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sekitar. Jika ditemukan adanya dampak negatif, langkah-langkah perbaikan harus segera diambil dan diputuskan, dan sambil kita juga berkoordinasi dengan instansi terkait. Lanjut. Land clearing. Agar lahan bisa siap dibangun, Anda perlu melakukan land clearing, pembersihan lahan sebelum memulai pekerjaan konstruksi. Pada tahap land clearing ini, lahan perlu dibersihkan dengan penebangan hingga pembabatan, tergantung lingkungan pekerjaan dan objek yang dibersihkan. Dibutuhkan berbagai alat dari yang ringan hingga yang berat, seperti sapu, cangkul, kapak, sabit, traktor, gergaji, mesin, dan pemukul dan penggaruk. Dengan memakai alat tersebut, Anda bisa mulai membersihkan semak-semak, bebatuan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pekerjaan berikutnya adalah cut and fill. Ya, cut and fill. Cut and fill ini adalah untuk persiapan pekerjaan lahan, gedung atau konstruksi
seperti jalan, bendungan, dan lain sebagainya. Proses cut and fill ini sangatlah penting karena ini menentukan volume tanah, besar urukan, alat-alat yang akan dipergunakan di dalam pekerjaan konstruksi seperti excavator, dozer, shower, dump truck, dan lain sebagainya. Cut and fill merupakan salah satu istilah dalam konstruksi dikenal dengan menggali dan menimbun. Jadi cut and fill merupakan proses pengerjaan tanah di mana sejumlah material baik tanah maupun bebatuan yang diambil dari tempat tertentu dan kemudian dipindahkan ke tempat lain agar tercipta elevasi yang diinginkan. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan pekerjaan dibutuhkan pengukuran dan perhitungan yang teliti. Yang tadi sudah saya sebutkan dengan teodolit, dari situ kita tahu berapa cut, berapa infill, berapa kira-kira persamaannya, berapa yang harus dibuang, berapa pemadatannya, berapa berat jenis tanah, dan lain sebagainya. Proses ini umumnya dilakukan pengembang untuk melakukan pemerataan lahan yang berkontur sehingga pembangunan kawasan perencanaan lebih efisien. Contohnya adalah mengaplikasikan dari cut and fill tersebut, yaitu membuka lahan baru, di mana sebelum melakukan kegiatan konstruksi bangunan akan dilakukan proses cut and fill agar sesuatu yang levelnya diinginkan, misalnya pembangunan gedung baru, pembuatan fondasi dan pekerjaan sipil, dan lain-lain. Pada pekerjaan pembuatan jalan, proses cut and fill dilakukan agar jalan raya sesuai dengan elevasi dan lebar yang diinginkan. Misalnya pembuatan jalan mana yang harus memotong tebing ataupun memotong level tanah agar sesuai dengan tebal limestone dan beton. Cut and fill pada pertambangan dilakukan untuk mengambil material alam yang berharga, kemudian bekas galian akan diurus kembali dengan tanah, bebatuan agar dinding tanah tidak ambruk atau longsor. Demikianlah yang kami sampaikan Bapak Ibu tentang pekerjaan penyiapan lahan konstruksi yang dapat kita pelajari dan kita perhatikan lebih mendalam di dalam pelaksanaan proyek. Tapi tadi garis-garis besarnya sudah saya usahakan untuk menyampaikan, tergantung nanti masalah-masalah yang akan timbul. Barangkali kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu. Dibuka sesi pertama untuk bertanya. Silakan kepada para peserta. Silakan Pak. Terima kasih kepada Ibu untuk waktu dan kesempatannya dan paparan yang disampaikan oleh Pak Nur Iswa tema penyiapan lahan konstruksi. Belum ada suara. Sudah. Sudah ya? Aman Pak. Tadi sudah dipaparkan tadi mengenai penyiapan konstruksi dan harapannya kalau saya tadi menggunakan memahaminya itu kan juga dalam tahap pelaksanaan yang akan dijelaskan tersebut membangun suatu bangunan yang bisa aktif dari tadi penyampaian paparan. Lalu ada pertanyaan yang saya ingin tanya. Ada beberapa hal Pak yang saya ingin tanyakan mengenai persiapan lahan konstruksi. Pertama, untuk penyiapan lahan konstruksi Pak, saya ingin akan bertanya. Kalau tadi Pak Nusra sampaikan secara paparan menyangkut kepada biaya dan lain-lain, dan saya akan bertanya bagaimana dan berapa lama ya Pak untuk waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyiapan lahan konstruksi. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, apakah perlu untuk penyiapan lahan konstruksi itu melibatkan konsultan atau ahli dalam penyiapan lahan konstruksi? Ketiga Pak, bagaimana cara mengatasi tantangan lingkungan dalam penyiapan lahan konstruksi Pak? Itu saja Pak yang ingin saya tanyakan kepada Pak Niswa tadi setelah dipaparkan. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin Pak Nurjuan langsung menjawab Pak. Dari belakang suara tuh. Jadi pertama tadi pertanyaannya berapa lama? Ya, itu tergantung dari luas lahannya yang akan kita laksanakan. Kalau saya pernah dari pengalaman itu pembelajaran itu ya mungkin lama, bulan 2 bulan. Tapi kalau tanah biasa ya mungkin cepat ya, 3 hari, paling lama 2 minggu mempersiapkan lahannya. Ya lahan itu kita lihat tanahnya apakah layak atau tidak, atau perlu trap-trap tertentu ya untuk membuat suatu jalan dari pemasukan alat berat proyek. Kedua tadi apa? Kalau kedua Pak, apakah perlu melibatkan konsultan atau ahli Pak dalam penyiapan lahan konstruksi? Kalau menyiapkan ya saya rasa kontraktor kita sudah punya ada ya tim-timnya ahlinya. Bukan Pak, maksudnya yang saya tanyakan bukan kontraktor Pak. Ini kan yang saya tanyakan kita melibatkan Pak konsultan atau ahli Pak. Maksud saya itu bukan kontraktor Pak. Ya, bukan itu maksud saya Pak. Jadi belum ketemu nih Pak yang saya tanya Pak. Itu betul ya, kita harus melibatkan orang-orang ahli sehingga tidak terjadi perusakan alam, pengerusakan terhadap konstruksi ya. Tanah itu semua tanah itu stabil, tapi begitu dia kita gali, kita rubah, ya dia menjadi instabil. Ya. Itu harus orang-orang ahli ya, baik dari geoteknik, dicek satu-satu kekuatannya baik memakai aturan rebat, konslet dan aturan lainnya. Kita efektif daripada tanah, gaya geser daripada tanah, berat jenisnya ya kali 2 kali setengah dan seterusnya, kemudian gaya-gaya yang bekerja per lapis itu berkumpul menjadi satu kekuatan faktor resultante yang tentu saja harus kita hitung, perlu orang-orang ahli. Jadi mungkin pelaksanaannya atau mungkin ada pemadatan yang bertahap per 15 cm per 5 cm dengan CBR misalnya 10 dan lain sebagainya. Nah itu harus kita cek. Untuk membangun proyek di lapangan juga kita cek CBR lapangan. CBR lapangan tidak sama dengan CBR laboratorium. Ada itu yang harus kita laksanakan sehingga kepadatan dari lahan tadi bisa tinggi. Berarti kita Pak tidak menggunakan konsultan Pak ya, tidak melibatkan konsultan ya. Berarti kita hanya kita libatkan ahlinya ya Pak. Betul Pak. Betul. Jadi biar kita sama-sama punya pemahamannya Pak. Karena ini kan di pekerjaan kontraktor, biasanya kita didampingi konsultan. Tapi kalau tadi Bapak memberikan jawaban, berarti kita tidak butuh melibatkan konsultan, tapi kita melibatkan ahli ya Pak ya dalam bidang tata penyiapan lahan konstruksi tersebut ya Pak. Ya betul, ahli yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga risiko risk factor yang akan terjadi sudah dapat kita antisipasi lebih awal. Tapi Pak, saya kembali Pak ke pertanyaan nomor 1 Pak. Tadi kan Bapak bicara bisa 1 minggu, 2 minggu tergantung luas daerah. Tapi apakah ada ukurannya nggak Pak? Misalkan catchment areanya itu, misalnya 1 hektar itu butuh waktu untuk menyelesaikan penyiapan lahan itu berapa lama Pak? Kalau bicara tadi, Bapak kan bicara tadi 1 minggu, 2 minggu. Itu berapa meter persegi? Gitu. Apakah ada acuannya nggak Pak? Maksudnya untuk kita bisa mengetahui lahan tersebut berapa lama kita bisa menyelesaikannya, karena tanpa itu kan kita juga belum bisa melakukan apa-apa Pak, karena ini kan sangat dasar. Ya lahannya kan memang kita belum siap ya, jadi tergantung daripada yang akan digunakan. Prinsipnya secepat mungkin karena kontraktor itu bekerja dengan waktu. Kalau waktu dia lebih singkat, dia akan memiliki keuntungan yang lebih baik, dan hasil pekerjaannya juga tidak terburu-buru. Jadi kontraktor itu. Pak, maksud saya yang saya tanyakan acuannya Pak. Maksudnya begini, kalau misalkan catchment area itu 1 hektar, berarti kita estimasinya membutuhkan waktu berapa lama? Setahun kah? Ada 2 bulan kah? Gitu Pak. Karena kan pembebas penyiapan lahan konstruksi ini kan tidak serta-merta 1 minggu 2 minggu Pak. Kan masih banyak tadi yang dari tahapan itu kan harus kita penuhi. Ada 10 tahapan tadi Pak yang Bapak tadi paparkan. Itu kan perlu kita lihat kondisinya semua. Gitu. Apakah punya acuan nggak Pak? Dalam kita, misalkan 500 meter persegi untuk penyediaan ini waktunya dibutuhkan estimasinya sekian gitu Pak.
Ya sebenarnya untuk pekerjaan pematangan lahan ini sudah ada ya. Dari konsultan itu sudah ada berapa waktunya. Ini kan saya kalau misalkan tidak ada diberitahu, tetapi di dalam pelaksanaan sudah ada pematangan lahan sekian sekian sudah ada, itu sudah dihitung oleh konsultan perencanaan. Nah kita tinggal ngelaksanakan, bisa nggak segitu? Atau jangan-jangan lebih, kalau lebih mungkin memakan waktu pekerjaan yang lain. Artinya fondasi akan terlambat, pengukuran akan terlambat seperti itu. Ya Pak. Ya. Satu lagi Bu yang belum dijawab Bu. Oh ya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Silakan pertanyaan selanjutnya. Silakan, Ibu. Halo, silakan. Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Ya Pak. Mohon izin Jawa Tengah bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Oh ya. Buka Pak. Suaranya nggak kedengeran. Mas Ibing. Belum dibuka Pak. Ibing belum dibuka Di-mute. suaranya Pak. Buka. Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat. Ya, selamat siang Salam juga. sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum Pak Narasumber. Halo. Ya, lanjut Mas. Iya Pak. Kebetulan di sini suasananya lagi hujan gede banget, barangkali mengganggu suaranya. Mohon maaf sebelumnya. Selamat siang Pak Pak Nursiwan ya. Ya, siang Pak. Iya, narasumber. Ini sih sambil diskusi ya Pak. Jangan sepaneng-sepaneng Pak. Kalau pekerjaan persiapan memang itu sudah biasa kita lakukan ya. Tergantung stepnya di lapangan itu benar-benar lahan baru atau lahan lama, ada pohon lama atau existing yang memang harus dibongkar dan sebagainya. Itu tadi pertanyaan lama tidak dikasih persiapan itu tergantung juga dari lahan yang mau dikerjakan, lahan masih baru kosong atau lahan yang sudah ada pembenahan air. Kalau semakin banyak pohon ya semakin banyak waktu yang kita perlukan, apalagi menyangkut dengan apa tadi ya Pak, akar-akar pohon yang besar dan sebagainya. Pertanyaan saya sih simpel Pak. Kadang kita juga berpikir tentang izin ya, izin tentang bangunan yang akan kita lakukan, IMB dan sebagainya, izin lingkungan terhadap tetangga kanan depan belakang kita, apalagi itu menyangkut jika itu rumah huni. Ini berpikir tentang sebuah gedung, biasanya itu harus ada pengondisan lebih lanjut dalam izin lingkungan di kanan kiri depan belakang kita, yang misalkan ada rumah huni dan sebagainya. Namun di luar itu ada semacam izin lingkungan teknis Pak yang mungkin tidak terpikirkan oleh beberapa orang, beberapa rekanan tentang hal-hal yang izin. Mohon maaf Pak, dibuka kembali Pak mute-nya. Izin lingkungan terhadap hal-hal yang non teknis itu Pak.
saya beberapa kali mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan heritage atau bangunan kuno, bangunan lama yang mengharuskan dari pihak ownernya atau dari pihak lain untuk izin terhadap penghuni lingkungan itu, Pak. Yang kadang kita nggak terpikir ke sana. Itu katanya menyangkut keselamatan. Walaupun kadang ada banyak orang yang nggak mempercayai tentang itu, tapi ya kadang memang harus terpikirkan untuk itu. Karena itu juga mengandung budgeting atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya yang lebih spesifik, apalah yang misalkan harus dipenuhi dalam memenuhi semacam itu. Kurang lebihnya itulah, Pak. Itu hanya sebuah gambaran di lapangan tidak kita persiapan. Kalau saya sih lebih kepada untuk logistik barang kita, material kita biar lancar dan sebagainya, itu yang utama. Di samping juga kebutuhan air sebagainya, itu yang utama. Karena nanti ada pasti banyak pohon yang misalkan pembangunan bisa dibagi dalam beberapa tempat, bisa kita lakukan di beberapa tempat yang memang harus kita lakukan. Artinya sambil mengejar progres, persiapan lahan tetap bisa berjalan, tapi juga kita berbentuk pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan. Kurang lebihnya gitu, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa boleh ente Pang? Pak Nursiwan masih di mute, saya nggak dengar. Baik Pak, saya ulangi lagi ya tadi. Apa yang Bapak sampaikan pertama itu memang ada dan itu pernah saya alami. Kita tidak juga bisa, ada juga alat berat dipakai memotong pohon, drivernya mati. Saya disentul itu Pak, mengalami di TNI. Itu ada jembatan sudah dibangun, 2 komandannya batalion, kolonel, ya tapi ambruk terus. Nah, terus akhirnya Wakil Menteri Pertahanan waktu itu Pak Samsudin minta tolong sama saya, gimana itu supaya tidak ambruk. Akhirnya saya bikin, ya saya ngobrol-ngobrol, ketemu namanya Suta, Raja Hantu di sana Pak, Raja Kera, ya akhirnya minta izin, ya sampai sekarang jembatan itu masih ada. Dan itu Alhamdulillah. Jadi ada, ya kita tidak boleh takabur, ada hal-hal di luar kemampuan. Betul, Pak. Alam. Padahal nggak ada di RAB, Pak. Iya, Pak. Kadang. Iya, itu saya alami, Pak. Nah, bahkan teman saya aja satu, itu manajernya itu waktu itu sempat sampai mati kok. Tapi saya enggak, sehat-sehat aja. Tapi ada hal-hal itulah yang kita harus. Pertama kita niat baik, niat jalan lurus. Itu aja Pak hidup ini. Jadi nggak ada. Kalau saya begitu aja Pak bekerja, saya bekerja lurus, bekerja baik. Nah, semaksimal ya kalau udah baik, udah bagus mati ya mati syahid gitu. Saya nggak terlalu. Tapi yang penting kita niat baik. Nah, itu hal-hal. Jadi hal-hal yang kita lihat di dalam pelaksanaan bangunan tadi tentu memang kita lihat tanah, curah hujan, rainfall areanya, kemiringan sudut, bidang longsor tanahnya. Kita harus cek, mungkin pakai aturan reban, aturan konslet, segitiga ABCD, prismanya, kapan dia longsor, gitu, berapa tinggi kemiringan, bagaimana butiran tanah, gitu. Seperti itu Pak. Nah, sebagai orang ahli geoteknik saya ya itu saya sampaikan. Gitu. Tapi juga harus jangan egois bertanya dengan orang yang lain, dari segi arsitek. Dari segi nanti mungkin apakah di situ ada kabel, mekanikal, elektrikal, plumbing dan sebagainya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Matur nuwun Pak, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya. Dari Kupang. Dari Kupang NTT. Ya Pak, silakan Pak Beni. Terima kasih Mbak. Mungkin yang saya tanyakan atau saya informasikan tentang pekerjaan penyiapan lahan itu biasanya dilaksanakan pada setiap pekerjaan konstruksi. Dan teman-teman tadi sudah pertanyaan itu saya kira sudah cukup bagus, lengkap, karena pekerjaan ini kan biasa dilaksanakan. Cuman mungkin ada beberapa 2 hal yang saya ingin tanyakan. Yang terkait dengan Pak Nursiwan katakan tadi, beberapa item yang merupakan urutan kegiatan itu, saya lihat bahwa ada pekerjaan penggalian dan pengurukan itu sudah ada di atas, kemudian di bawahnya lagi ada cut and fill. Itu padahalnya pengertiannya sama. Jadi apakah pekerjaan pengurukan dan penggalian dan pengurukan itu pada pekerjaan fondasi dan penimbunannya, kemudian cut and fill itu pada area lahannya, atau gimana? Mungkin itu mohon penjelasan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya pekerjaan konstruksi, kebanyakan bangunan gedung umpamanya, itu biasanya ada izin. Ada izinnya, ada kaitan juga ada AMDAL dan lain-lain. Apakah izin itu tidak didahulukan baru mulai pekerjaan pengukuran, persiapan, dan lain-lain? Karena perizinan yang dituangkan itu pada poin kesekian. Jadi mungkin itu saya mohon penjelasan dulu, karena setiap kali izin ada dulu, baru pekerjaan fondasi dan pengukuran dan lain-lain. Mungkin 2 hal itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih Pak Nursiwan. Ya, baik Pak. Ya, jadi kalau pekerja tadi Bapak yang saya sebut itu misalnya cut and fill, itu biasanya banyak kan bukan dipergunakan di konstruksi, biasanya di jalan Pak, jalan pada stationing berapa, cutnya berapa, fill-nya berapa, di mana cut sama dengan fill mendekati sehingga biayanya akan lebih murah itu terhadap cost daripada pemadatan. Nah, setelah diratakan baru subgrade-nya dilihat berapa persen yang kita inginkan, California Baring rasionya seperti itu. Tapi kalau cut and fill untuk bangunan gedung, nah itu ya bangunan di mana mungkin ada basement, ada kemiringan, ada ditanam terapenya berbeda, Pak. Tiang-tiangnya juga berbeda, ya misalnya gedungnya terletak di suatu bidang yang berbeda, bidang A, bidang B, bidang C. Nah di situ ada basement, tempat parkir mobil dan lain sebagainya. Karena di dalam pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu yang namanya fondasi itu tidak selalu mengalami tekan, tapi bisa dia negative friction, jadi tertarik. Karena di situ ada momen, ada vertikal dan horizontal. Nah, itu yang kita ini berbeda dengan jalan. Gitu. Kalau jalan memang cut and fill, sehingga biaya kita menjadi lebih kecil. Seperti itu Pak yang saya maksud. Ya, oke. Yang berikut perizinan Pak. Oh, kalau dengan perizinan ya kita membuat, kalau saya sih tunggu perizinan dulu Pak. Karena kalau tidak memakai perizinan, itu bangunan pertama juga tidak bagus hasilnya, kedua juga dapat dipidanakan, ya, kemudian juga dikenakan denda, ya, misalnya menggali sumber air, gitu, sumber air, katakanlah 400 meter pakai geolistrik, 500 meter, itu kalau kena dendanya 10 miliar itu Pak, dari Kementerian SDM, kemudian orangnya dipidana lagi 10 tahun penjara, itu maka susah. Jadi kita laksanakan aja sesuai dari apa yang disahkan. Kalau sudah oke baru jalan, kalau belum selesai jangan, malah nanti lebih susah Pak. Dari pengalaman saya banyak akhirnya gedung bangunannya diruntuhkan, jadi rugi semua. Jadi kita mendingan diselesaikan. Kadang-kadang ada oknum yang berbeda pendapat juga, mumpung salah dicari salah-salah, seperti itu Pak. Tapi kalau kita niat baik mencari jalan yang benar saja ya bisa diselesaikan. Tapi apapun juga risikonya, sebaiknya sebelum perizinan ada jangan dikerjakan apa-apa, kecuali di pagar seng aja pengaman proyek. Demikian Pak. Baik Pak, jadi saya tanya tadi karena perizinannya dicatat pada urutan kesekian, jadi saya tanyakan itu Pak. Oh ya, terima kasih Pak masukannya, nanti urutannya akan kami cek kembali sesuai. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Beni. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan keempat. Boleh saya bertanya, Pak? Ya Pak, dari mana Pak? Dari Bekasi, Jawa Barat. Ya, silakan Pak. Selamat siang Pak Nur, Bapak Siang, Pak. narasumber. Selamat siang.
Eh, izin bertanya Pak, mungkin sambil berdiskusi terkait dengan pekerjaan cut and fill ya Pak ya. Apa namanya? Tentu kan selain daripada lahan itu sendiri yang dimulai dari land clearing dan cut and fill, lalu kemudian apakah itu ada ekspor impor, artinya tanah dikeluarkan atau tanah kita impor dari luar itu kan Pak ya, itu kan memang tadi sudah diterangkan sedemikian jelasnya oleh Pak Nur. Hanya saja satu pertanyaan saya terkait dengan metode kerja Pak apabila kita mengadakan atau menyelenggarakan pekerjaan cut and fill di daerah bukit Pak. Metodenya seperti apa Pak? Apa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Yang pertama itu Pak ya. Lalu kemudian alat-alat mekanisnya yang paling ideal apa saja yang dipergunakan Pak? Karena memang kan ya termasuk dengan apa namanya yang mesti kita notice adalah ketika kita berbicara kepadatan tanah Pak. Biasanya kalau di daerah perbukitan itu ada retak rambut sedikit saja itu menyebabkan satu potensi yang luar biasa terjadi pergeseran tanah. Jadi yang saya tanyakan adalah metode yang ideal apabila kita melaksanakan cut and fill yang dimulai dengan land clearing di daerah perbukitan Pak. Demikian itu saja Pak sementara. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, daerah yang di perbukitan itu kalau misalnya yang kita jaga itu jangan sampai longsor dulu Pak. Ya, jangan sampai longsor. Apakah kita bangun tanahnya itu merupakan terap-terap atau kita kasih seperti dengan turapnya bisa baja, karena kalau jalan kecil ya bisa kayu, karena di perkampungan di pedalaman banyak kayu-kayu ya kayak di Kalimantan, Palangkaraya itu banyak kayu. Nah, kemudian metode kerjanya ya kita ukur ratanya di mana, kemudian kira-kira di mana cutnya, di mana fillnya. Jadi maksud saya kalau bisa kita tidak membawa tanah ke dalam, juga tidak mengeluarkan, diusahakan mendekati antara tanah galian dan tanah timbunan sehingga biayanya menjadi lebih murah. Nah, sebelum mengerjakan itu tentu tanahnya harus kita bersihkan Pak dari permukaan. Mungkin 20-30 cm itu kita bersihkan dari akar-akar pohon dan lain sebagainya. Karena kalau ada akar-akar pohon misalnya kita buat konstruksi, nanti konstruksi di sana akan rusak. Apalagi jalan ya langsung turun. Seperti itu. Nah, alat-alatnya ya seperti biasanya eskavator gitu Pak. Mungkin kalau jalan ada scraper dipadatkan, dibawa dengan dump truck. Jadi alat-alatnya seperti itu aja Pak. Tidak kecuali proyeknya memang proyek besar dan khusus gitu. Mungkin kita mendatangkan baja, mendatangkan segala peralatan lainnya. Jadi itu Pak yang dapat saya sampaikan. Baik. Terima kasih Pak Nur. Ya, terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya baik Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Ya, Bu Ambar. Ya, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nursiwan, ya. Berdasarkan dari apa yang Bapak sampaikan pengalamannya, hanya satu pertanyaan saya. Ketika Bapak melakukan pekerjaan penyiapan lahan konstruksi, tentunya banyak permasalahan, banyak kendala yang Bapak sudah alami. Kira-kira ketika Bapak menghadapi kendala itu, bagaimana solusinya? Siapa tahu itu bisa menjadikan masukan pada saya ketika bekerja, permasalahannya sama, dan saya bisa mendapatkan solusinya. Cuman itu aja pertanyaan saya. Terima kasih, Bu Ambar. Bu, terima kasih Bu. Silakan Pak Izin Nursiwan. Bu Ambar, bisa lanjut lagi satu pertanyaan lagi Bu Ambar? Iya Pak, setelah Bu Endang ya. Oke. Siapa? Silakan Pak Nursiwan. Tentu sebelum kita melaksanakan pekerjaan, Bu, proyeknya itu kita lihat dulu proyek apa pekerjaan. Kemudian letaknya di mana, gunanya apa bangunan. Apakah bangunan tinggi, apakah bor pile, apakah tiang pancang, apakah bangun biasa,
atau bangunan yang mungkin perlu fondasi-fondasi khusus, terapan-terapan ya, seperti pernah saya melaksanakan di Danau Toba itu ada 30 lokasi, yaitu bermacam-macam. Jadi terap-terap tanahnya kadang antara titik A dengan titik C berbeda. Jadi tetap harus ada analisa-analisa kita terlebih dahulu, apakah di situ ada air, apakah area kalau turun ke sana cepat. Nah, itu harus juga kita perhatikan, panas, atau jangan-jangan kita supaya tidak banyak ini harus kita buat saluran terlebih dahulu, kita buat penangkap air, kemudian baru kita salurkan ke bawah. Jadi memang harus ada sebelum pelaksanaan perhitungan-perhitungan atau analisa-analisa khusus dari tim struktur, misalnya tim geoteknik, tim keairannya, seperti itu. Nah, dari hasil-hasil analisa itulah baru dibuat perencanaan sambil dipikirkan risiko apa yang akan kita hadapi. Nah, itu kita siapin untuk antisipasinya. Nah, dari segi risk factor teknik. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Bu. Oh ya, gini Pak, ketika pekerjaan pemilihan lahan konstruksi biasanya kan ada masalah pembebasan lahan itu Pak. Kan tidak semua lancar-lancar saja jalannya ini. Ada nggak Bapak hadapi ketika pekerjaan persiapan lahan, pernah nggak Bapak mengalami hambatan ketika lahan itu ada yang belum dibebaskan? Pernah juga waktu jalan tol, Bu. Jadi waktu itu saya memang sulit karena saya kan pemerintah pusat, sedangkan lahan itu adalah pemerintah daerah, tempat, kabupaten. Ya saya tinggal aja, Bu. Saya tinggal lahannya itu. Saya tidak kerjakan. Habis kalau dikerjakan itu kan memang bukan wewenang kita. Wewenang dari pemerintah daerah. Dia yang membebaskan, dia oke, baru kita kerjakan. Seperti jalan tol ditinggal aja di tengah-tengah rumahnya. Kemudian tinggi, ya dia bingung sendiri mau kemana itu, mau turun juga jauh, tinggi kan tinggi, beberapa meter di atas. Seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya banyak kayak di Depok juga itu jalan tol Depok Antasari juga dulu banyak begitu. Bahkan teman saya Profesor Dr. Gunawan orang UI akhirnya pindah juga. Gitu. Nah, setelah ada dari Pemda, jadi Pemda Depok bukan pemerintah daerah di bawah kontraktor kalau Utama Karya, Waskita Karya, gitu, Kementerian BUMN. Seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nursiwan. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf tadi dari mana ya Pak? Dari Bayu Bu Ambar. Oh siapa? Silakan Ya. Pak Bayu. Iya, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Pak Nursiwan. Izin Pak Nursiwan. Ya. Pertanyaan sederhana Pak Nursiwan. Dari pekerjaan persiapan yang disampaikan oleh Pak Nursiwan ini kan adalah merupakan mata item yang dibayarkan di RAP ya Pak ya. Nah, dari pengalaman Bapak, ini pekerjaan persiapan itu pedomannya atau patokannya itu berapa persen sih terhadap nilai kontrak itu sendiri? Karena kan di proyek kan ada macam-macam proyek ya, ada building mungkin berapa persen terhadap nilai kontrak, kemudian pekerjaan sumber daya air, mungkin pekerjaan bendungan, itu berapa persen, berdasarkan pengalaman Bapak. Begitu juga dengan pekerjaan jalan dan jembatan mungkin gitu Pak. Jadi biar istilahnya saya sudah biar tahu, oh ini batasannya misalkan building 30% itu untuk pekerjaan persiapan itu udah terlalu bagus atau gimana gitu loh Pak. Mungkin bisa disampaikan pengalaman Bapak terkait pedoman terhadap acuan nilai dari RAP itu Pak. Terima kasih Pak Nursiwan. Assalamualaikum. Pak, terima kasih pertanyaannya. Kalau saya misalnya untuk pekerjaan persiapan itu persennya itu saya tidak bisa juga karena harus melihat lahan Pak menentukan. Jadi memang harus melihat betul-betul. Katakanlah ada misalnya proyek gedung, misalnya pekerjaan ME, misalnya 35%, 40%. 40%-nya struktur, sisanya arsitek. Tapi ada juga yang arsiteknya yang tinggi. Jadi tergantung penggunaan dari bangunan tersebut, Pak. Jadi tidak selalu sama dari pengalaman saya seperti itu. Jadi akan menerapkan sesuai bangunan apa yang akan dibangun, kondisinya, targetnya apa, seperti itu. Jadi tidak ada rumusan yang pasti, Pak. Misalnya ini pekerjaan ME sekian, struktur sekian, arsitek sekian, arsitek interior, eksterior. Jadi tidak ada yang pasti Pak, cuman mendekati seperti itu, tapi jauh Pak. Kalau kita kontraktor kita berasumsi seperti itu, kadang-kadang malah akhirnya jadi rugi.
Nggak taunya ME-nya lebih mahal karena ME itu pekerjaan yang terlaksana dalam satu sistem. Satu sistemnya nggak ada, dari 10 sistem satu nggak ada, nggak hidup Pak. Jadi kalau bangunan itu dikatakan fungsi atau tidak, di kontraknya fungsi, ya fungsi. Kalau nggak fungsi merugikan negara, itu tindak pidana namanya. Seperti itu. Itu Pak. Halo. Halo Pak Bayu. Oke ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah banyak sesi diskusi ini. Saya akan menutup sesi diskusi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita Pak Nursiwan atas paparan materinya Pak. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung di acara ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam kata dan penyelenggaraannya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ambar dan narasumber kita Bapak Nursiwan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutupan kepada Bapak Haji Reja Syahrian. Waktu dan ruang kami persilahkan. Oh ya, ini ada pesan nih dari ya. MC sama adik admin kepada teman-teman, jangan lupa mengisi absen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah melalui tahapan-tahapan akhir di mana narasumber kita Bapak Nursiwan telah memaparkan apa yang dia paparkan. Semoga kita bisa menerima dan nanti kita manfaatkan di lapangan ya. Saya atas nama DPP Arkindo mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di acara ini. Dan apabila ada kesalahan dari panitia penyelenggara FGD ini, saya mohon dibukakan pintu maaf. Juga FGD ini wajib diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 dan turunannya. Dan saya berharap kepada teman-teman semua yang hadir di sini, masih ada kegiatan kita 2 kali lagi. Jadi saya berharap nanti diundang lagi, jangan bosan dan hadir. Itu aja, dengan mengucapkan alhamdulillah acara ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andri nih. Bapak Ibu yang belum isi absen. Siapa Pak? Pak Andri, bukan Andi Yuda Putra. Andri Putra Bekasi. Udah keluar. Udah keluar kayaknya. Sinyalnya mungkin. Ya udah. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, dimohon mengisi daftar hadir sebelum meninggalkan Zoom meeting. Silakan. Ada di kolom chat. Di sebelah terbuka loh. Bisa kan itu dipakai? Baik, Bapak Ibu, acara sudah kita lalui bersama. Kita mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara FGD ini. Terima kasih kepada narasumber kita Bapak Nursiwan, dan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir
Dan saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu, silakan mengisi daftar hadir yang sudah boleh meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Ambar cantik. Sama-sama Ibu. Halo Bu Endang. Bu Endang. Halo. Saya masih di Bogor nih, belum pulang. Ibu masih di Bogor. Masih di Bogor, di Ciseeng. Hai Ibu. Halo sayangku. Bu Endang.